Perkenalkan Lur, nama saya Icang yang selalu WA kamu tapi hanya dibalas Y. Saya terpaksa mengalor film ini karena faktor kebutuhan rumah tangga dan sayang kalau tidak mengalor film selegend ini ya kan Lur. Bergenre horror thriller, film ini berjudul Final Destination tahun 2000. Of course kebanyakan dari kalian sudah melihat film ini bukan? Jadi mari ayo kita nostalgia lagi yuk. Final Destination bercerita tentang seorang pemuda SMA yang mengalami firasat buruk akan jatuhnya pesawat, yang mana firasat tersebut benar-benar terjadi dan kematian akan terus meneror penumpang-penumpang yang masih selamat karena sudah menyalahi takdir. Bagaimanakah kehororan film ini? Tentunya kita akan tebak-tebakan cringe dari dulurku M. Ihsan ya, yang request ya. Presiden apa yang lucu? Ayo. Jawabannya Kim Jong Un. Ya, uns banget nggak tuh? Monggo sekecakan. Film dimulai dengan seonggok remaja kelas 3 SMA bernama Alex yang akan terbang dari Amerika ke Paris bersama teman-teman sekolahnya untuk liburan. Anak-anak sekolah ini akan terbang dengan pesawat nomor 180 pada jam 9 malam lebih 25 menit. Yang diantaranya adalah Alex, Claire, Billy, Carter, dan kekasihnya Terry, kakak beradik Todd dan George, juga guru mereka yaitu Bu Valerie. Banyak namanya ya Lur ya, diingat satu-satu. Di dalam bandara Alex sempat didatangi pria misterius yang memberikan sebuah buku dan dia melihat jadwal keberangkatan yang berubah-ubah dengan misterius. Saat masuk ke pesawat, dua mbak-mbak seleho yaitu Krista dan Blake minta tukeran duduk dengan Todd. Tapi karena dia menolak, mereka berdua pun minta tukeran dengan Alex yang berada di kursi belakang. Alex pun akhirnya pindah duduk di sebelah Todd yang mana meja di belakang kursinya sudah keple dan knopnya rusak. Karena ini kali pertama Alex naik pesawat, entah kenapa semua kejadian-kejadian tadi membuatnya paranoid. Tak lama kemudian pesawat pun akhirnya lepas landas dan semua siswa-siswi bersorak-sorai. Tapi tiba-tiba terjadi turbulensi sangat kencang, tabung oksigen pun keluar. Pesawat tidak terkendali yang akhirnya membuat pesawat meledak dan akhirnya membunuh seluruh penumpang. Inilah tujuan terakhir. Ternyata itu hanyalah mimpi Alex belaka, tapi anehnya dia terbangun tepat ketika Krista dan Blake minta tukeran tempat duduk dengan ucapan yang sama persis lagi. Loh, ada yang nggak beres nih. Alex pun langsung berlari ke kursi sebelah Todd untuk mengecek mejanya yang ternyata beneran sudah keple seperti di mimpinya. Alex pun langsung berteriak jika pesawat akan meledak yang tentunya membuat seluruh penumpang kebingungan karena Alex ngomong yang enggak, Carter yang memang emosian langsung memukulnya. Kekacauan pun terjadi, beberapa di antara mereka turun dari pesawat kecuali kakak Todd yaitu George. Karena pesawat harus segera diberangkatkan dan kericuhan belum selesai, mereka yang berada di ruang tunggu akan ikut penerbangan selanjutnya. Alex pun menceritakan apa yang dia lihat di dalam mimpinya ke Bu Guru Valerie. Tapi Carter yang mendengarkannya semakin muak dan berantem lagi lah mereka ya kan. Lalu tiba-tiba setelah kejadian naas yang benar-benar terjadi tersebut, agen FBI yaitu Shrek dan rekannya datang untuk menginterogasi Alex karena dia sempat mengatakan bahwa pesawat akan meledak. Alex pun menjawab apa adanya bahwa dia memiliki firasat yang aneh dan jelas FBI masih mencurigai Alex karena nggak percaya omong kosongnya. Setelah penumpang-penumpang selamat lainnya selesai diinterogasi, keluarga mereka pun datang menjemput terkecuali Mbak Claire yang hidup sebatang kara karena masalah keluarga dan nebeng pulang bareng keluarganya Alex. Berita pun menyiarkan tragedi mengerikan itu, di mana tidak ada seorang pun yang selamat di dalam penerbangan 180 kecuali 6 siswa termasuk satu gurunya. 39 hari telah berlalu, polisi, FBI, dan pihak berwenang lainnya tidak berhasil menemukan apa penyebab meledaknya pesawat. Orang tua murid dan pihak sekolah pun mengadakan acara duka untuk mengenang kematian murid dan guru di pesawat. Semua orang pun menaruh setangkai bunga sebagai simbol duka. Dan Carter masih saja emosi dengan Alex yang dianggap menjadi penyebab semua ini. Begitu pula dengan Bu Valerie yang takut berada di dekat Alex. Berbeda dengan sahabatnya Todd dan Claire yang berterima kasih karena Alex telah menyelamatkan mereka. Because of you, I'm still alive. Thank you. I miss you. You know, I miss you too.
Malam harinya Alex yang masih meneliti penyebab meledaknya pesawat tiba-tiba didatangi burung hantu yang langsung diusirnya dengan melempar majalah. Majalah yang terkena kipas pun terpotong-potong sampai ada satu potongan kertas terjatuh di kaki Alex yang bertuliskan Todd tidak pakai Sementara itu di rumahnya Todd akan mandi dan terlihat pipa air WC bocor yang mengalir mengikuti Todd. Lalu yang terjadi? Nah, kan kecekikan dengan bersusah payah Todd berusaha menggapai gunting cukur di meja. Tapi semakin dia berusaha mengambil jelas semakin lehernya tercekik. Sampai akhirnya mata Todd pun dipenuhi oleh darah dan akhirnya tewas kehabisan nafas. Setelah kematian Todd, anehnya air rembesan tadi kembali masuk ke dalam WC. Sedangkan Alex yang memiliki prasangka buruk dengan Todd langsung mendatangi rumah temannya itu, di mana ternyata sudah dipenuhi oleh mobil ambulans juga 2 agen FBI yaitu Shrek dan rekannya. Alex sempat melihat Clear yang bersembunyi di balik pohon dan memintanya untuk pergi dari sana karena takut Alex semakin dicurigai. Ayah Todd yang melihat Alex pun menyalahkannya karena mengira Todd bunuh diri yang merasa bersalah meninggalkan kakaknya di pesawat. George staying on the plane took his own life. Keesokan harinya Alex pun menemui Clear dan bertanya kenapa semalam dia berada di rumah Todd. Clear pun menjawab meskipun dia tidak pernah berteman dengan Alex di sekolah, tapi entah kenapa saat di pesawat dia bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Alex bahkan saat kematian Todd. Clear yakin ada sesuatu yang terus menghantui penumpang-penumpang yang selamat. Alex yang khawatir jika kematian Todd hanyalah awalan dari serentetan kematian dari penumpang selamat lainnya. Akhirnya mendatangi jasad Todd yang masih disimpan di gereja. Di sana mereka bertemu dengan petugas mayat bernama William yang sangat-sangat misterius. Dia tahu Todd mati bukan karena bunuh diri tapi kematian memang mengincarnya. William pun mengatakan jika Alex harus menggunakan firasatnya untuk menghentikan kematian-kematian berikutnya meskipun itu ada resikonya. Death has a new design for all of you. I'll see you soon. Setelah itu Alex dan Clear pun lanjut diskusi di warkop dan Alex memberitahu bahwa dia melihat pertanda sebelum kematiannya Todd. Alex yakin jika orang-orang yang turun dari pesawat telah mencurangi atau mengibuli atau menipu rancangan kematian yang sudah ditakdirkan. Maka dari itu sekarang mereka mendapatkan rancangan kematian baru yang akan membunuh mereka satu persatu. Sekarang Alex harus menemukan pola rancangan kematian dan harus kembali mencuranginya agar bisa menyelamatkan mereka semua. Lalu tiba-tiba dia melihat pantulan bayangan bis di jendela. Namun anehnya tidak ada bis di jalan raya, yang mana artinya itu adalah pertanda kematian berikutnya. Tak lama kemudian tanpa sengaja mereka semua kembali bertemu di persimpangan warkop. Lagi-lagi Alex dan Carter kembali bertikai dan cememeunya Terry yang sudah muak dengan pertengkaran mereka pergi meninggalkan Carter. Lalu tiba-tiba Enough! Both of you! Drop fucking dead. Alex yang masih syok dengan kejadian barusan pun hanya bisa ngamer di rumahnya sampai akhirnya berita menyiarkan penyebab meledaknya pesawat, yaitu bocornya cairan yang mudah terbakar melewati jalur sampai ke pompa bahan bakar. Loh, jangan-jangan langsunglah Alex mencocokkan titik kebocoran ledakan dengan kursi teman-temannya yang selamat. Disitulah Alex akhirnya menemukan pola urutan kematian yang sama persis dengan jalur ledakan, di mana kematian berikutnya adalah Bu Guru Valerie. That's death's design. Miss Luton's next. Malam itu Bu Valerie akan pindah ke kota lain untuk menghilangkan traumanya. Valerie yang melihat Alex di halaman rumahnya pun jelas semakin curiga dan langsung menelpon agen FBI Shrek agar segera datang ke sana. Gak pakai babi, Bu Alex pun langsung dibawa pergi ke kantor dan dia mengatakan jika Bu Valerie akan menjadi korban berikutnya. Karena setiap manusia memiliki pola kematiannya masing-masing, termasuk mereka yang selamat dari pesawat. Dan Alex berniat akan menyelamatkan mereka. Karena ledakan pesawat
pesawat terbukti bukan perbuatan Alex, dia pun akhirnya dilepaskan. Di lain sisi, Bu Valerie yang lagi masak air melihat pantulan sosok aneh di belakangnya. Tapi pas ditoleh, ya tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu hanya perasaan Q saja. Tiba-tiba gelas yang dipakainya pun retak dan air menetes ke mesin komputer tanpa dia sadari. Lalu yang terjadi, sementara itu Alex yang OTW pulang melihat bapak-bapak yang lagi bakar sampah. Alex yang sadar bahwa itu adalah firasat kematian Bu Valerie langsung berlari ke rumahnya dan melihat Bu Valerie yang sudah sekarat. Sayangnya oven pun meledak yang membuat kursi terjatuh dan menimpa pisau di perutnya. Valerie pun langsung tewas seketika dan Alex masih berusaha menyelamatkan dengan mengambil pisau tersebut yang mana malah membuat sidik jarinya menempel. Juga ada jejak sepatunya yang terkena darah di sana. Mengetahui rumah yang sebentar lagi akan meledak, Alex pun segera keluar dari sana. Setelah kematian Bu Valerie, Claire pun mengontak Carter dan Billy untuk bertemu. Dia memberitahu bahwa Alex bisa mengetahui siapa yang akan mati selanjutnya. Dan mereka pun berpencar mencari Alex yang mungkin berada di dekat TKP meledaknya pesawat. Sampai akhirnya Claire berhasil menemukan Alex dan akan membawanya ke tempat yang aman dari kejaran FBI. Karena dalam perjalanan Carter terus bertanya siapa korban berikutnya, mau nggak mau Alex pun memberitahu bahwa Carter lah yang setelah ini akan mati. Dan Alex sempat melihat bayangan kereta dari jendela mobil, di mana itu adalah firasat berikutnya. Carter yang emosi pun langsung mengegas mobilnya dan bahkan tidak memegang setirnya agar mereka semua mati bersama. Toh cepat atau lambat kalian pasti akan mati satu persatu, kata Carter. Sampai akhirnya dengan sengaja Carter berhenti di tengah-tengah rel kereta, yang mana sebentar lagi kereta akan melintas. Jelas mereka semua pun langsung keluar kecuali Carter yang sudah pasrah dengan hidupnya. Terlihat kereta yang semakin mendekat dari kejauhan dan Carter yang mulai ketakutan pun akan menjalankan mobilnya. Tapi anehnya mobilnya mogok, pintu terkunci dengan sendirinya dan sabuk pengaman juga tidak bisa dibuka, mampus. Untungnya Alex berhasil menarik Carter keluar dari jendela tepat ketika mobil tertabrak kereta. Untung aja bisa diselamatin ya kan. Melihat kejadian barusan, Billy pun semakin trauma, panik dan ketakutan. Lalu tiba-tiba tidak butuh waktu lama bagi Billy tewas secara tragis karena Carter berhasil diselamatkan, yang mana artinya kematian akan mengincar korban berikutnya yaitu Billy. Alex dan Claire pun langsung pergi dari sana sebelum polisi datang, sedangkan Carter masih terkejoet melihat kejadian barusan. Alex yang tahu giliran berikutnya adalah dirinya mengurung diri di dalam kabin milik Claire, menutupi semua benda-benda tajam dan juga menyelotipnya. Layaknya orang yang sudah mulai gendeng, Alex pun berbicara sendiri bahwa dia akan menghentikan kematiannya. Sampai akhirnya Alex melihat berita kematian korban penerbangan 180 yang memajang foto korban Krista dan Blake. Alex pun auto teringat di hari naas tersebut bahwa dia tidak jadi berpindah tempat, yang mana artinya korban berikutnya bukan Alex melainkan Claire. I never moved. Claire's seat was in front of mine. Kristen asked me to change seats. I've been up next to Todd. She's next. Alex pun segera kabur ke rumah Claire menggunakan perahu tepat ketika polisi dan FBI datang ke tempat persembunyiannya. Alex berlari melewati hutan sambil terus dikejar oleh mereka dan hampir aja ketancap kayu nasnya. Di lain sisi karena cuaca buruk, kabel PLN di rumah Claire pun terputus dan bergelantungan mengenai rumah. Sampai akhirnya toren air bocor ke arah Claire. Lalu kabel akan menyambar air dan Claire pun langsung menghindar. Saat itu juga Claire gercep menjebol garasi dengan mobilnya, tapi sayangnya setruman listrik membuat mobil mogok dan terlihat bensin yang mengalir ke arahnya. Untungnya Alex datang di saat yang tepat, tapi karena kabel berada di atas kap yang membuat Claire tidak bisa keluar dari sana. Dengan nekat Alex akan mencurangi kematian Claire dengan menumbalkan dirinya demi menyelamatkan Claire. Dan yang terjadi, I'll always be with you. I can only hold on for so long. You know what to do. No!
Alex. Shit, not breathing. 6 bulan kemudian setelah berhasil melawan takdir kematian, Alex, Claire, dan Carter yang sudah bersahabat melakukan penerbangan ke Paris untuk berlibur. Alex pun bersyukur alhamdulillah karena mereka berhasil selamat meskipun rasanya ada sesuatu yang terlewat. Mereka pun mengenang kematian seluruh korban di penerbangan 180 dan Alex bertanya-tanya tentang rancangan kematian yang terasa janggal. Alex pun kembali menunjukkan jalur ledakan yang menentukan urutan kematian mereka. Masalahnya adalah Lur, Carter, dan Claire sama-sama bisa diselamatkan dan kematian mengincar korban berikutnya, ya kan? Tapi hanya Alex lah yang belum diselamatkan oleh siapapun. Atau dengan kata lain, takdir kematian masih belum menghampiri Alex. Claire dan Carter pun mengatakan, ya memang itu takdir kita bro, kita ditakdirkan untuk hidup dan gak usah bahas-bahas masalah ini lagi dong. Lalu tiba-tiba Alex kembali mendapatkan firasat buruk dengan banyaknya kejadian-kejadian janggal di sekitarnya. Alex yang merasa saat itu adalah saat kematiannya pun akan kembali ke hotel. Tapi Claire yang melihat ada bis melintas langsung meneriaki Alex yang hampir aja ketabrak. Tidak berhenti sampai di sana, bis tersebut menabrak tiang yang mengenai papan iklan dan akhirnya terjatuh ke arah Alex. Untungnya Carter dengan sigap berhasil menyelamatkan Alex yang mana artinya giliran kematian Alex sudah terlewati. Lalu Carter pun bertanya ke Alex, kalau kamu sudah selamat lalu siapakah korban berikutnya? Dan tiba-tiba So who's next? Buyar, mari aku ceritakan kisah nyata yang mirip film Final Destination. Cerita pertama, Lur. Seorang bocah bernama Ye Meng Yuan selamat dari terbakarnya pesawat Asiana 214 pada tahun 2013. Dia terluka cukup parah namun masih hidup dan disemprot busa tahan api. Ini masih hidup ya, Lur ya. Setelah itu truk-truk pemadam kebakaran pun datang untuk membantu. Truk pertama aman ikut membantu memadamkan api, tapi truk kedua, Lur, dia nggak lihat Ye Meng Yuan yang terkapar di dekat pesawat karena tertutupi oleh busa. Sampai akhirnya truk tersebut melindas Ye Meng Yuan yang sedang butuh pertolongan. Nah, ngeri banget sih ini sumpah. Oke, lanjut kita ke closingnya, Lur. Usut punya usut, film Final Destination ini terinspirasi dari kisah nyata. Sang penulis Jeffrey Reddick menyatakan di beberapa wawancaranya bahwa dia mendapatkan inspirasi film ketika membaca majalah di pesawat yang menceritakan kisah nyata seseorang yang telah menipu kematian, yaitu seorang wanita yang gak jadi naik pesawat atas permintaan ibunya karena memiliki firasat buruk. Agar ibunya bisa tenang dan gak khawatir lagi, wanita ini pun gak jadilah naik pesawat, ya kan? Sampai akhirnya berita menyiarkan bahwa pesawat yang akan dinaikinya mengalami kecelakaan. Emang ada-ada aja cerita kayak gini, ya kan? Gimana? Apakah mau dilanjutkan sequel Final Destination? Kalau iya, coba komen-komen di bawah, Lur. Ya wes gitu dulu. Aku Icang undur diri. Matur nuwun dan sedo untuk melawan takdir Tuhan. Bahasa yes untuk klik subscribe, boy. Assalamualaikum, Lur.